Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Nurfala, NIM 12230100163, kelas 2D Hukum Keluarga. Di sini saya akan mengulas kembali materi dari pertemuan 8 sampai pertemuan 15 untuk syarat mengikuti ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama di mata kuliah Politik Hukum Islam ini membahas tentang pemikiran Hasbi Asyidiki, yang dimana Hasbi Asyidiki ini merupakan pembaharu hukum Islam di Indonesia yang menggunakan teknik maudhu'i serta teknik pendekatan sosio-kultural historis, yang dimana dua teknik ini digunakan beliau untuk menjaga relevansi hukum Islam di Indonesia. Hasbi Asyidiki juga menggunakan analisis ilmiah dalam menafsirkan teks atau Al-Quran, yang dimana contohnya itu dalam kasus nisab zakat. Hasbi Asyidiki ini di Indonesia dikenal dengan pembaharu Islam, yang dimana beliau mencari solusi dalam Al-Quran dan hadis itu menggunakan rasio atau akal pikiran. Pada pertemuan selanjutnya yaitu membahas pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, yang dimana beliau ini menekankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap penerapan hukum Islam di zaman modern ini. Yusuf Al-Qaradawi juga menggagas bahwasanya hak-hak kaum ahli hadzimah ini yang berada di bawah kekuasaan muslim harus mendapatkan hak yang setimpal atau hak yang adil. Beliau juga membahas tentang kerukunan umat beragama, contohnya di Indonesia, yang dimana Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan agama. Pemikirannya memiliki prospek dalam perkembangan hukum Islam, walaupun dalam beberapa isu pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini dianggap kontroversial dan juga banyak masyarakat yang tidak setuju atau kontradiktif. Selanjutnya yaitu pemikiran dari Hazairin, yang dimana Hazairin ini sangat memperhatikan bahwasanya hukum yang ada di Indonesia ini sekurang-kurangnya tidak boleh melanggar syariat atau harus sejalan dengan syariat Islam. Juga membuka peluang untuk ulama berijtihad dan tidak taklid buta, yang dimana taklid buta ini dapat menyebabkan pembekuan hukum. Nah, Hazairin juga dia memanfaatkan ilmu antropologi, ilmu modern untuk berijtihad, yang dimana hasil ijtihadnya ini salah satunya yaitu dalam waris atau kita kenal di pertemuan waktu itu dengan waris bilateral. Hazairin ini berpandangan bahwasanya hukum adalah alat untuk mengendalikan masyarakat, sehingga dia menggunakan ilmu sosiologis untuk mendekati masyarakat. Juga Hazairin ini menolak konsep recipes atau hanya menerima begitu saja, dan dia juga berpendapat bahwasanya hukum yang di Indonesia ini, hukum agama itu yang diterima oleh hukum adat. Pada pertemuan selanjutnya yaitu pemikiran Muhammad Abduh, yang dimana Muhammad Abduh ini sangatlah terkenal dengan pembaharuan Islamnya yang menggunakan rasio, karena sejak kecil Muhammad Abduh ini tertarik untuk mempelajari ilmu filsafat, yang dimana filsafat ini menggunakan logika. Dalam ilmu teologi, Muhammad Abduh ini berpandangan bahwasanya akal nalar itu dapat digunakan untuk mengenali Tuhan, yang dimana sifat-sifat Tuhan ini harus dimanifestasikan oleh manusia agar mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Nah, Muhammad Abduh ini dia menjaga keseimbangan orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang kebarat-baratan. Pada pertemuan selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Ali Yafi dan Kiai Haji Sahal Mahfud, yang dimana keduanya ini bersepakat bahwasanya dalam menginterpretasikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sangatlah penting dalam memahami hukum Islam. Haji Ali Yafi berpandangan bahwasanya pendekatan holistik itu sangatlah penting, karena dengan pendekatan holistik manusia dapat mengamalkan hukum Islam dengan baik dan benar. Kiai Haji Sahal Mahfud dia lebih menekankan kepada
pengamalan dinamis terhadap fikih dan juga konsep maqasid al-syariah. Pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pokok pemikiran Ibrahim Hussein tentang ijtihad, yang dimana pemikiran Ibrahim Hussein ini mendapatkan banyak bantahan atau kontroversial dikarenakan beliau ini berpandangan bahwasanya enggak semua masyarakat itu paham tentang bagaimana caranya berijtihad. Namun pada hakikatnya yang dipikirkan oleh Ibrahim Hussein ini sejauh ini memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Terakhir, yakni pemikiran dari Munawir Sadzali, yang dimana Munawir Sadzali ini pandangannya banyak dikatakan liberal oleh beberapa umat muslim karena kontroversial, pendapatnya itu sangat kontroversial. Namun sejauh ini aktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang dilakukan oleh Munawir Sadzali itu penting untuk memahami paradigma hukum Islam yang lebih modern. Nah, selain warisan untuk wanita, Munawir Sadzali ini juga memperhatikan bagaimana kesetaraan gender atau kepemimpinan wanita, yang menurut saya ini sangatlah menarik untuk dipelajari dari pemikiran Munawir Sadzali. Nah, tentunya kita harus lebih mengkaji pemikiran-pemikiran dari intelektual muslim atau pembaharui Islam ini di abad modern, khususnya yang ada di Indonesia, di mana kita tidak hanya langsung menerapkan gitu apa pemikiran mereka, tapi harus mengkaji lebih komprehensif agar tidak tersesat dan salah jalan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan baik dalam bicara atau dalam perbuatan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.